Sungguh kami bangga memiliki Allah yang hidup dan dahsyat yang luar biasa, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Kau pelihara kami, dan kami bangun dengan tubuh yang sehat dan menghadap Tuhan dalam mesbah keluarga, mesbah pribadi. Dan kami boleh dengar renungan firman-Mu sebagai hamba-Mu, sebagai alat mengurapi kami, urapi juga hamba. Roh Kudus lembutkan hati kami sehingga butir menjadi berkat. Firman Tuhan, butir firman jadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Mazmur 141 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur 141 ayat pertama sampai 10. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biar doaku ada bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat sepersembahan korban pada waktu petang. Awaslah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Jangan aku menggecap sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tapi janganlah minyak orang fasik memhiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut yang orang. Tetapi kepada mula ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, pada mula aku berlindung. Jangan campakkan aku, lindungi aku terhadap tatupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jalan mereka, tetapi aku melangkah lalu. Kita perhatikan dari Mazmur pasal 1 ayat pertama sampai 10 dalam Mazmur Daud dalam doa dalam pencobaan. Daud menyadari dalam hidupnya, dia sebagai manusia biasa, sekalipun dia raja, dia juga harus menghadapi angkatan percobaan atau masalah persoalan. Jadi tahu bahwa selama kita masih bernapas, selama kita masih hidup, tidak lepas daripada persoalan. Tapi ingat firman Tuhan katakan dalam Matius 10 ayat 3, percobaan alam tidak di kekuatan manusia. Ketika engkau dicobai, Tuhan akan jalan keluar. Justru saat ini dalam keadaan kesesakan ini, saudara yang sangat diberkati Tuhan. Saudara mencari Tuhan, dan saya bangga dengan saudara. Pagi hari saudara mencari Tuhan, datang kepada Tuhan sebelum bekerja atau urusan lain, utamakan Tuhan dulu. Dan saya bersyukur, dan Daud sadar dari hidupnya di dalam Mazmur ini. Dia berkata kembali pada ayat 1, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku berseru, aku berdoa kepada Tuhan. Dan hari ini saudara berseru atau berdoa kepada Tuhan, gak salah. Dan saat itu Daud berseru atau berdoa, dia mohon pertolongan. Apa? Datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepadaku, suaraku waktu aku berseru kepadamu. Dia mohon doa didengar ketika dia berdoa. Jelas, saudara saya sama. Kalau kita berdoa, Tuhan tolong. Tuhan mendengar doanya. Saudara, jangan pernah pesimis.
dengar doa saudara. Tuhan dengar doa saudara. Ya. Tuhan masih dengar. Dan saat Daud berdoa, Tuhan, aku berseru, aku berdoa, datanglah segera kepadaku, bila telinga kepada suaraku, waktu aku berdoa kepadamu. Kenapa demikian? Dia menyadari dan saat Daud doa Daud itu, ya, doa yang memberikan suatu doa yang paham. Nah, perhatikan ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dari tanganku yang terangkat sebagai persembahan korban pada waktu petang. Persembahan ukupan. Kalau saudara pada tabernakel dan ruang suci ada mezbah dupa. Di situ ditaruh kemenyan rasa marah, dan alat doa itu sesuatu dibakar sehingga memberikan bau yang harum. Kemenyan membuat rasa marah, bagian bau yang harum, dan bau yang harum sampai ke hadirat Tuhan. Dan Daud menyadari doanya harus sampai ke hadirat Tuhan. Maka biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dari tangan Daud yang terangkat. Jadi Daud mengangkat tangan dan doa yang dari sungguh-sungguh, doa yang benar-benar tulus, doa yang dari keluar dari dasar hati yang bersih, ya, sehingga dibakar asapnya naik ke hadirat Tuhan. Artinya doa saudara didengar, doa Daud didengar, doa saudara juga didengar. Maka saya bangga dengan saudara, betul-betul bangga. Saudara datang pada pagi hari, baik menyembah di hadapan Tuhan, bagian doa, menyembah yang satu dikatakan bagian suatu persembahan ukupan, mengucap syukur, menyembah, mengucap terima kasih kepada Tuhan. Saudara orang yang jujur, orang yang rendah hati, pagi-pagi datang kepada Tuhan, singkirkan pekan-pekan yang lain sebelum melakukan yang lain. Berdoa, mungkin tidak lama, tapi hati saudara Tuhan, terima kasih buat pagi yang cerah, buat perpanjangan umur, buat pemeliharaan Tuhan. Kita berdoa menyembah kepada Tuhan, yaitu dengan renungan firman Tuhan. Naikkan doa saat pribadi kita mau bekerja. Dan kita Daud malam, kita juga praktikkan seperti Daud. Daud sadar dia butuh Tuhan, ya, maka dia kata, Tuhan awasi mulutku, sebagaimana ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya tahu hidup ini, kalau tidak hati-hati, tidak bisa melakukan yang dosa. Pagi kita sebentar kita akan bekerja, kita akan berdagang, kita akan bertemu dengan si A, si B. Kita butuh penyertaan Tuhan supaya mulut kita ini yang bersih, yang menyakitkan hati orang, tidak melukai hati orang, sehingga kita berjalan hari ini bersama dengan Tuhan. Amin. Sungguh pada pagi yang cerah ini kami berterima kasih pada Bapa di surga. Kalau Daud berseru kepada Tuhan, dia naikkan doa bagian persembahan ukupan dari persembahan yang bau yang harum di hadapan Tuhan. Dan anak-anak pagi-pagi ini datang menyembah Tuhan, bagian bau harum di hadapan Tuhan. Engkau menerima dan engkau juga tahu kebutuhan hidup mereka. Dia harus cari nafkah, dia harus bekerja. Engkau Yehova Jireh Tuhan, hikmat-Mu Kau berikan sehingga mereka mampu mengerjakan yang sulit bagi orang lain, tapi bagi mereka tidak Tuhan. Kecerdasan yang luar biasa, dan pulang membawa berkat, pulang sore atau siang dengan keluarga, dan malam tidurnya biar tanda darah rumah tangga mereka yang tidur bangunkan kembali pagi-pagi menghadap Tuhan kembali. Terima kasih Bapa di surga, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, PJ, saudara, bahkan green service, bahkan TNI, Polri, mereka-mereka yang bekerja dari depan Tuhan, hanya Tuhan yang mampu menolong, menjaga mereka.
yang prima dari surga, sehingga dia mampu jadi berperang melawan virus corona, dan mereka masyarakat Indonesia mau taat akan nasihat-nasihat lebih kebaikan 3M ini, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan Tuhan, dan jauhilah kami kerumunan, dan juga menjaga kesehatan dengan baik Tuhan. Berikan hikmat-Mu juga, mereka mau taat sebab pemerintah ada wakil Allah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah saat ini Tuhan, saat ini kami berpisah akan bekerja di masa dia berada, Engkau tetap menyertai kami, dan saat ini kami mohon Tuhan, turunkan berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin.